Hai guys, welcome back to my YouTube channel. Buat kalian yang baru gabung di channel aku, perkenalkan nama aku Nisa. Oke, sesuai judulnya, di video kali itu aku mau jawab pertanyaan-pertanyaan dari kalian seputar Matahari ataupun Jogja Department Store yang mungkin pertanyaan dari kalian tuh belum aku jawab ataupun kelewat ataupun ketumpuk oleh pertanyaan-pertanyaan lain. Jadi tolong tonton video ini sampai habis. Tapi sebelum itu, untuk mendukung channel aku biar aku tambah semangat lagi bikin konten-konten buat kalian, jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen video ini serta share video ini ke seluruh sosial media kalian. Di sini aku udah screenshot 14 pertanyaan yang bakalan aku jawab. Jadi langsung aja ke pertanyaan yang pertama. Pertanyaan yang pertama itu ada dari Kak Olivia Nanggolan. Kak, aku baru aja lamar di Matahari jadi pramuniaga. Terus langsung interview kan. Untuk pertanyaannya yang paling sering ditanya sama pihak HRD apa ya Kak? Apa tentang model baju atau produk brand-brandnya kah? Nah, sebelumnya di sini itu kakaknya ngelamar jadi pegawai Mataharinya atau jadi SPG. Kalau jadi pegawai Mataharinya tuh nggak akan ditanya yang gimana-gimana sih, karena kan nanti kita bakalan dijelasin justru sama pihak Mataharinya, kita bakalan ditempatkan di divisi apa. Nah, di Matahari itu terbagi dalam beberapa divisi, kayak ada ladies, youth girl, men's, sus, beauty, aksesoris, dan lain-lain. Tapi kalau kakak yang ngelamar jadi SPG, itu pasti bakalan ada pertanyaan seputar produk knowledge-nya. Misalnya nih, aku tuh ngelamar di Matahari produk apa ya? Mungkin tahu nggak kalian logo? Logo tuh kan kayak jeans gitu kan. Paling si HRD-nya tuh nanya brand logo ini tuh ngejual produk apa aja. Kalian tinggal jawab aja. Celana jeans, kaos, crew neck, sweater, dan lain-lain kayak gitu. Terus biasanya ada pertanyaan lagi, produk yang paling best seller di brand logo itu apa? Kalian tinggal jawab aja. Bebas sih, mau kalian searching dulu, misalkan kalian cari di Shopee brand logo, terus kalian searching di pilihan produk terlaris kan ada tuh. Nah, kalian tinggal jawab aja celana jeans yang paling laris sama kaos-kaos oversize, misalnya seperti itu. Lanjut yang kedua, ada dari koleksi. Kak, apakah SPG bisa gajinya UMR? Tuh bisa banget, apalagi kalau kalian SPG-nya SPG brand-brand yang udah gede. Terus kalau nggak SPG yang ada di supermarket kayak non-food dan food. Karena semenjak corona ya, SPG fashion itu yang ada di Dep Store ya, gajinya tuh jarang banget ada yang UMR guys. Bahkan sampai sekarang corona udah lewat, gaji pun belum UMR. Masih ada sistem kayak 1 minggu tuh liburnya 2 atau 3 kali, masih ada yang kayak gitu banyak guys. Nah, tapi kalau di Dep Store itu setahu aku yang gajinya gede itu kayak brand-brandnya logo, Triset, terus tuh apa ya, aku lupa deh, aku inget bajunya cuman aku lupa namanya. Ntar sedikit ya, aku tuh semenjak corona, aku tuh kan terakhir di fashion itu tahun kemarin. Nah, setelah dari itu aku udah jarang banget ngambil job-job fashion karena gajinya tuh emang kecil-kecil guys. Bukannya aku menolak rezeki ya, tapi kan realistis aja. Aku tuh banyak ngambil di non-food kayak supermarket gitu guys. Kalau supermarket tuh rata-rata UMR guys, gajinya tuh gede. Apalagi kalau yang event-event gitu, atau mungkin kalian tuh mahasiswa lagi cari part time, coba deh cari event-event yang di supermarket. Itu lumayan guys, satu harinya tuh bisa 200, 3,5. Pokoknya lebih gede daripada brand-brand fashion yang ada di Dep Store kayak gitu ya kak. Lanjut ke pertanyaan yang ketiga, masih dari koleksi ya. Kak, beda pramuniaga sama sales promotion apa aja? Tugasnya apa aja kak? Nah, menurut aku perbedaan antara SPG dan pramuniaga itu terletak dari bagaimana kita berinteraksi dengan customer. Kalau menurut aku, SPG itu lebih aktif menawarkan produknya kepada customer, sedangkan pramuniaga tuh lebih pasif. Kayak pramuniaga tuh lebih ke pelayanan aja. Istilahnya kalau kita sebagai SPG itu menjemput bola, sedangkan pramuniaga itu menunggu bola di gawang. Pengalaman aku gitu ya, jadi SPG itu kayak lebih benar-benar mengejar target. Terus biasanya penampilannya tuh lebih menarik gitu kan. Dan kita tuh jarang banget nunggu bola di gawang. Kita harus benar-benar cari customer kita untuk menawarkan produk kita. Biasanya kalau kita udah sampai rumah, udah aja gitu kan, meninggalkan pekerjaan kita. Tapi biasanya kalau SPG tuh kayak kita emang punya database gitu, kita bakalan menawarkan produk-produknya langsung gitu lewat WA di broadcast seperti itu. Sedangkan pramuniaga itu lebih ke pelayanan customer. Kayak mungkin ada customer yang datang ke toko, dia tuh lagi cari apa, dibantuin, lebih ke menjaga kebersihan toko. Terus biasanya pramuniaga itu hanya akan memberikan pelayanan kepada customer yang memerlukan aja. Itu ya sepengalaman aku. Kurang lebihnya bisa langsung kalian tambahkan aja di kolom komentar, oke? Untuk tugasnya tuh sama aja sih, intinya tuh berjualan. Cuman SPG tuh lebih aktif banget buat berjualan dan mengejar target kayak gitu ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Elda Nurul Rahmi.
ngelamarnya langsung apa lewat link? Karena aku di Bandung dan kebetulan lokernya itu udah ramai dari awal tahun. Kalau untuk Matahari itu lewat link, kalau untuk Jogja itu dititipin langsung ke konter kayak gitu. Tapi bisa juga lewat link guys. Jadi kalian aktif aja cari-cari lowongan di sosial media kayak IG ataupun WhatsApp. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada dari Kak Arka Namoris, mau nanya Mbak, batas usia di Matahari berapa ya Mbak, pria dan wanita? Terus kalau sudah menikah apakah masih bisa masuk bergabung di MDS? Terima kasih. Nah, untuk batas usia di Matahari itu beda-beda ya di tiap toko ataupun di tiap daerah. Tapi setahu aku maksimalnya itu mau perempuan ataupun laki-laki itu maksimalnya 27 tahun dan belum menikah. Sedangkan untuk SPG itu bisa lebih dari itu, bisa sudah menikah juga. Terus kalau di kayak peak season kayak puasa lebaran tuh bisa deh sampai umur 30 tahun asal looknya tuh masih tetap kelihatan muda sih Kak. Itu sepengalaman aku ya. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari Kak Aliung. Ini udah agak lama sih ya pertanyaannya. Kak, kalau pakai kacamata tuh dipermasalahin nggak? Setahu aku tuh jarang banget ada yang pakai kacamata guys yang kerja di Matahari tuh. Kecuali udah kerja di Mataharinya terus tiba-tiba minus gitu ya, itu boleh pakai kacamata kayak gitu. Kayak jarang banget ada yang pakai kacamata. Lanjut ke pertanyaan yang selanjutnya. Kak, saya pengen tahu pengalaman bagian kasir. Sebelumnya aku tuh belum pernah jadi kasir di Depstore, tapi aku udah pernah jadi kasir di showroom. Kebetulan kalau kakaknya kerja di showroom tuh bukan showroom mobil ya, kayak kerja di toko-toko yang di mall gitu, itu udah pasti harus bisa kasir. Pengalaman aku sih, kalau brandnya masih kecil itu biasanya pakai sistem POS, tapi kalau udah brand-brand gede kayak Matahari ataupun brand-brand apa gitu, dia punya sistemnya tersendiri. Jadi nanti kita bakal di training kok. Terus kalian juga harus bisa mengoperasikan mesin edisi. Itu sebenarnya gampang banget sih guys. Kalian searching-searching aja. Karena kalau misalkan selisih harga itu otomatis kita bakalan harus ganti selisih harga itu. Jadi jangan sampai kurang 0 ataupun lebih 0 ya Kak. Jadi benar-benar mesti teliti kayak gitu. Ini pertanyaannya udah lama banget, tapi aku mau jawab aja. Kamu mau tanya, kalau mau interview itu harus pakai makeup atau boleh enggak ya? Otomatis harus dong, kita kan harus berpenampilan menarik, rapi, wangi, kayak gitu. Jadi mesti dress well, pokoknya mesti grooming sesuai aturan di Depstore-nya. Pertanyaan selanjutnya dari Kak Olivia Nainggolan ya, yang pertama tadi. Berarti sebelum interview kita harus datang ke Mataharinya dulu buat pengenalan produk yang ada di mall itu ya Kak? Sebenarnya nggak harus, cuman kebiasaan aku kalau aku keterima di suatu brand di Depstore itu, aku suka cari tahu dulu produk yang kita jual tuh apa. Atau kalian bisa datang sebelum interview buat tahu produk knowledge-nya dulu. Kalian bisa foto-foto deh, kalian cari tahu. Kalau nggak, kalian bisa searching nama brandnya di Shopee. Barangkali dia jualan di Shopee, kalian bisa lihat tuh kan jualan apa aja, produk apa aja. Udah deh, tinggal kalian apalin. Pertanyaan yang selanjutnya, halo Kak, untuk proses screening SPG apa aja? Sebenarnya udah aku jelasin ya, ada videonya tuh di playlist yang ini. Kalau di Jogja itu seperti biasa bawa surat tugas, fotokopi KTP, dan foto diri. Sedangkan di Matahari itu full, kita bawa lamaran dan bawa surat tugas. Untuk proses screening, kalau udah pernah kalian di situ tapi ganti brand, itu ya udah cuman ganti aja. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, ini udah lama banget ya pertanyaannya. Di Matahari itu kalau barang hilang gimana, dipotong gaji apa gimana? Kalau untuk pegawai Mataharinya itu nggak dipotong gaji dan biasanya ada SO global tiap berapa bulan sekali gitu. Tapi tetap kita tuh harus bertanggung jawab sama apa yang kita kerjakan, sama apa yang kita jaga. Tapi untuk SPG itu udah pasti harus ngeganti guys. Itu untuk potongannya seperti apa, itu kembali lagi sama kebijakan perusahaannya. Saran dari aku, kalau kalian jadi SPG, mesti benar-benar catat produk kalian SO setiap hari. Kalau kalian taruh barang kayak di meja gitu, kalian pakai tali deh. Kalau enggak, kalian selipin apa tuh yang buat alarm kalau bunyi. Sebenarnya kan nggak boleh ya, tapi selipin aja beberapa gitu di tiap baju. Jadi jaga-jaga aja sih. Semua jawaban dari aku tuh berdasarkan pengalaman aku sendiri, apa yang aku dengar, apa yang aku lihat, dan apa yang aku rasakan gitu ya. Untuk kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Apabila ada koreksi, bisa langsung koreksi aja di kolom komentar. Next video saranin dong aku harus bikin video apa tentang Matahari ataupun tentang Jogja. Dan buat kalian yang masih penasaran tentang Matahari ataupun Jogja, kalian bisa langsung tonton aja video-video aku di playlist yang ini, karena hampir semuanya udah aku jelasin di playlist ini. Thank you for watching, see you on my next video, bye bye.